Hola, ¿cómo estás? Halo, apa kabar? Selamat datang di Hola Guru Bahasa Spanyol. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Selamat datang di channel Hola GBS sama saya Clara, guru bahasa Spanyol kamu. Di video hari ini kita mau belajar beberapa cara untuk berpisah atau say goodbye atau dadah dalam bahasa Spanyol. Oke, pertama saya mau klarifikasi kalau berpisah dalam bahasa Spanyol artinya separarse, dan kita menggunakan separarse itu untuk bercerai, untuk divorce atau putus. Jadi tadi pas saya siapin title-nya, saya harus mikir juga dalam bahasa Spanyol kita bilang decir adios, bukan separarse. No. Oke, pertama kita bilang adios. Adios itu artinya dalam bahasa Indonesia dadah atau bye-bye. Ini cara paling standar dalam bahasa Spanyol dan cara paling general karena kita bisa bilang adios ke keluarga, ke teman-teman, ke orang yang kita tidak begitu tahu. Jadi itu oke, siap banget, formal, informal, boleh. Semuanya, semua orang boleh bilang adios. Ini salah satu yang mungkin sedikit lebih informal, lebih kayak sama kawan-kawan, sama teman-teman, kita bilang nos vemos. Nos vemos itu artinya, kenapa saya kayak gini? Karena biasanya kalau kita di jalan agak jauh, kita nggak mau stop, kita nggak mau ngobrol terlalu lama, jadi kita nos vemos. Kayak ya, sampai ketemu. Jadi ini tidak spesifik untuk kapan ketemu lagi, ya. Ini lebih ke sampai ketemu, ya. General dan informal. Mungkin saya tulis di sini informal. Di situasi yang informal. Oke, sekarang hasta luego. Ini juga kepake banget, kita pakai banget untuk bilang sampai nanti. Sampai nanti. Kenapa sampai nanti? Karena ya bisa mungkin ketemu nanti sore, baru bersama pagi, dan misalkan kamu bilang ke teman kamu atau kakak kamu, hasta luego, kita akan bertemu lagi hari ini, ya. Oke, kita lanjut di next sama beberapa kata lagi untuk berpisah. Kita lanjut sama satu cara lagi untuk kalau mau berpisah. Kita juga bilang hasta pronto, tapi hasta pronto itu lebih kita pakai bukan sehari-hari, di rutinitas sehari-hari, tapi kita pakai kalau misalkan kita pergi libur, terus kita kenal sama orang baru, dan kita akhirnya dekat, kayak misalkan teman baru dekat, jadi kita bilang hasta pronto, kita pengen ketemu lagi tapi kita nggak tahu kapan. Dan hasta pronto mungkin dalam bahasa Inggris lebih jelas, see you soon. See you soon. Oke, kita tidak pakai see you soon sama pacar yang baru aja tadi pagi kita lihat mereka, tapi kita untuk orang yang mungkin tidak terlalu dekat. Oke, kita sekarang juga bisa bilang que vaya bien, tapi que vaya bien itu artinya semoga sehat. Ini sedikit lebih jauh artinya dari dadah, atau semoga baik juga bisa, ya. Semoga sehat atau baik. Bukan bukan dadah, tapi semoga sehat atau semoga baik. Ini kita juga pakai. Misalkan di jalan, kemarin saya ke pasar, terus saya lihat satu orang yang saya kenal. Jadi saya bilang, que vaya bien. Dari jauh bisa bilang que vaya bien sama gestur ini. Di sini di Spanyol kita pakai banyak gerakan tangannya, ya. Terus kita juga pakai cuídate.
Cuídate itu hati-hati. Dalam bahasa Indonesia ini kepake banget. Hati-hati ya, atau hati-hati di jalan. Ini sering banget di jalan. Jadi, cuídate, mungkin kita mau pergi pakai mobil, cuídate, atau in general, kamu hati-hati ya. Terus saya juga mau jelasin, dalam bahasa Spanyol, kamu bisa, ini semua bisa dipakai, ada banyak sekali, tapi ini yang paling kita pakai. Dan saya mau jelasin juga sesuatu, saya hapus dulu, dan saya akan lanjut. Sekarang saya mau jelasin beberapa konteks yang kita pakai nos vemos. Tadi saya sudah sebutin nos vemos. Jadi, nos vemos itu saya bilang itu sedikit informal, tapi bisa dipakai juga di keadaan misalkan di kantor, ya. Misalkan bos saya namanya Ana. Jadi, saya akan pakai nama Ana untuk contoh. Saya lagi ngobrol sama Ana, ya. Jadi, saya bilang, nos vemos más tarde. Nos vemos más tarde itu artinya nanti, sore, misalkan nanti. Ini artinya más tarde, nanti. Ya, bisa misalkan nos vemos más tarde en la oficina. Saya ketemu sama kamu, kita ketemu ya, nanti di kantor. Bisa juga nos vemos mañana. Nos vemos mañana artinya besok. Nos vemos mañana. Misalkan saya pergi dari kantor dan saya bisa bilang nos vemos mañana karena besok kita akan ketemu lagi di kantor. Bisa juga nos vemos plus el dan sebutin nama hari dalam seminggu. Misalkan nos vemos el lunes. Sampai ketemu hari Senin. Ya, kita tahu kapan kita akan ketemu lagi. Nos vemos el lunes atau nos vemos el martes. Itu hari Selasa. Nos vemos el miércoles, hari Rabu. Nos vemos el jueves, hari Kamis. Nos vemos el viernes, hari Jumat. Bisa juga nos vemos el fin de semana. Kadang-kadang sama teman kantor, kita bisa juga ketemu untuk weekend dan kita mau rencana, mau pergi makan bareng. Jadi kita bisa bilang nos vemos el fin de semana, itu artinya weekend. Dan saya kasih satu kata yang kamu bisa pakai juga untuk bikin fin de semana ini lebih pendek, kamu bisa bilang el fin de. Nos vemos el fin de. Ini slang dan ini sering pakai di Spanyol. Atau sampai ketemu akhir pekan, ya. Misalkan kita bisa pakai juga nos vemos sama jam. Kamu di video kemarin udah belajar gimana caranya kita jelasin jam berapa ya. Jadi kita sekarang udah bisa. Kita bisa bilang nos vemos a las 3. Kenapa a? Karena kita harus pakai preposition jam berapa, a las 3. Ini beda sama jam berapa. Ini kita bukan jelasin jam berapa sekarang ya. Ini kita jelasin kapan kita ketemu. Jadi kita harus pakai preposition a sebelum jamnya. Bisa juga la una. Ya. Ingat ini singular dan las ini kalau lebih dari satu jamak. Nos vemos a la 1, nos vemos a las 3, nos vemos a las 5, nos vemos a las 7 de la tarde. Bisa jam berapa saja. Oke? Teman-teman silakan di-download dan share. Dan semoga video ini bermanfaat. Selain gramatika, saya juga pengen kamu belajar kalimat yang biasanya dipakai di Spanyol. Karena ini penting juga untuk komunikasi sehari-hari. Ya.
Semoga kamu suka video ini dan jangan lupa like, share, dan bisa juga lihat Instagram kita di Hola GBS. Saya tulis di sini. Terima kasih, muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Adiós. Nos vemos el jueves.